Ya, kembali lagi di Dokter Indonesia. Tadi sebelumnya itu kita bicara masalah kesehatan jantung dan paru. Dan di segmen ini, kami ingatkan sekali lagi mengenai salah satu penyakit yang cukup menjadi perhatian khusus tidak hanya di Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Yaitu salah satu penyakit sebagai penyebab nomor 1 kematian terbanyak di dunia, termasuk Indonesia. Dan kematian ini hampir menyumbangkan sekitar 30% atau rata-rata sekitar 17 juta kematian dari seluruh kematian di dunia. Cukup banyak. Tapi untuk mencegahnya tentunya adalah dengan memperhatikan beberapa tanda-tanda atau sinyal sebenarnya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Salah satu gangguan dari penyakit jantung adalah irama jantung. Nah, cara mengetahui kelainan pada ritme jantung itu bisa dengan mengukur denyut nadi atau merasakan sendiri. Saat jantung itu berdebar tanpa alasan, sebaiknya segera periksakan ke dokter jantung Anda, ya. Oke, untuk memastikan adalah tentu dengan periksa ke dokter jantung. Namun, ada suatu kondisi jika seseorang didiagnosa ada kelainan pada irama atau ritme jantung, ada salah satu terapi yang biasanya bisa dilakukan terhadap si penderita, yaitu dengan cara proses atau terapi ablasi. Penasaran seperti apa? Kita lihat tindakan atau proses operasi ablasi tersebut. Riwayat kesehatan istri saya mungkin dimulai sekitar 7 tahun yang lalu ya mungkin. Jadi 7 tahun yang lalu istri saya ada keluhan. Pertama, bagian dada yang sebelah kiri itu sering nyeri, sakit. Terus kemudian juga pada saat tidur kecenderungannya adalah ngorok. Telapak tangannya pada saat tidur seringkali keringetan. Terus kemudian mudah capek. Terus kemudian juga setelah itu seringkali sesek, rasa sesek di dadanya. Di beberapa 2 tahun terakhir ini istri saya mengalami seringkali capek lagi dan sering sesak lagi. Kemudian dianalisa oleh dokter Munawar bahwa kemungkinan ini dikarenakan karena ada denyut nadi atau denyut jantung yang tidak bagus atau kurang teratur, sehingga itu perlu dilakukan ablasi. Salah satu penyakit jantung yang sering ditemukan di masyarakat adalah penyakit jantung karena aritmia. Jadi ada gangguan irama dari jantung. Ya. Pada pasien-pasien yang dengan kelainan jantung irama yang non-fatal, nah itu biasanya mengganggu kehidupannya, menyebabkan gangguan kualitas hidup. Nah, pada pasien-pasien ini bisa kita berikan obat-obatan. Atau kalau yang sudah sangat mengganggu, sebaiknya dianjurkan untuk dilakukan kateter ablasi. Nah, apa itu kateter ablasi? Ya, kateter ablasi adalah suatu tindakan intervensi non bedah yang dimana kita melakukan memasukkan beberapa elektroda ke jantung, menilai aktivitas listrik jantung, dan kemudian kita akan mencari sumber gangguan atau konsleting listrik di jantung itu. Dan setelah kita temukan, kita akan melakukan ablasi. Ablasi itu kita memberikan energi dari radiofrekuensi untuk mematikan impuls listrik yang abnormal itu. Dan biasanya dengan tindakan ablasi, pasien itu akan sembuh sempurna, definitive treatment. Jadi dia tidak perlu obat-obatan lagi, dan dia juga tidak perlu obat-obatan jangka panjang yang bisa menimbulkan efek samping ke pasien tersebut. Jadi kita baru selesai melakukan tindakan pada seorang pasien wanita usia 42 tahun dengan kelainan irama jantung yang disebut dengan ventricle extrasystole.
sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasien sudah diberikan obat-obatan, namun keluhan itu tidak berkurang. Nah, tadi kita baru melakukan tindakan kateter ablasi. Ya, untuk tindakan ablasi tidak ada pantangan-pantangan tertentu ya. Cuma memang pola hidup harus diperbarui ya. Makanan sehat, olahraga teratur, tidak merokok. Ya, kalau ada faktor resiko lain, hipertensi, diabetes, obesitas ya harus kita atasin. Tapi pantangan khusus sih tidak ada. Jadi pasien bisa melakukan aktivitas apapun yang dia mau, olahraga seperti biasa, tidak ada masalah. Nah, benih ini sangat tinggi dengan antioksidan. Antioksidan ini berfungsi untuk melindungi jantung kita. Tips membuat masakan sehat untuk jantung sehat. Sampai nggak bisa berkata-kata. Beneran, enak banget. Lagi ya, boleh nggak? Boleh.